Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-temannya semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Nia Tabita dengan NIM 2303200066 dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis dengan topik pembahasan yaitu advokasi berbasis data dan digital tools pada agribisnis. Teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan teknologi dan ketersediaan data dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan advokasi, khususnya dalam bidang agribisnis. Seperti yang telah kita ketahui, agribisnis merupakan sektor yang sangat kompleks karena melibatkan banyak pilihan dan berbagai aktivitas yang saling berhubungan. Permasalahan agribisnis tidak hanya berkaitan dengan kegiatan petani dalam melakukan produksi, tetapi juga menyangkut persoalan harga, distribusi, pemasaran, ketersediaan sarana produksi, kondisi sosial ekonomi petani, kebijakan pemerintah, perdagangan, lingkungan, hingga perilaku konsumen. Dalam kondisi tersebut, kegiatan advokasi tidak cukup apabila hanya dilakukan dengan menyampaikan pendapat atau keluhan. Sebuah kegiatan advokasi akan memiliki kekuatan yang lebih besar apabila didukung oleh data dan dapat menunjukkan bahwa permasalahan yang diperjuangkan yang benar-benar terjadi. Data tersebut kemudian dapat dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan solusi serta menyampaikan rekomendasi kepada pihak yang memiliki kewenangan. Misalnya petani mengatakan bahwa harga hasil pertanian mereka mengalami penurunan. Pernyataan tersebut tentu penting karena berasal dari pengalaman petani. Namun, dalam proses advokasi, kita perlu memperkuat pernyataan tersebut dengan data. Kita perlu mengetahui berapa harga yang diterima petani sebelumnya, berapa harga yang diterima sekarang. Bagaimana perkembangan harga dan beberapa periode. Bagaimana harga di tingkat konsumen, berapa biaya produksi yang dikeluarkan petani, dan faktor apa yang menyebabkan harga mengalami penurunan. Dengan adanya data, kegiatan advokasi tidak lagi hanya berbicara mengenai apa yang dirasakan, tetapi juga dapat menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan bukti yang dapat dianalisis. Inilah yang kemudian dikenal sebagai evidence-based advocacy atau advokasi berbasis bukti. Namun, memiliki data belum tentu cukup. Data yang jumlahnya sangat banyak dan kompleks juga harus dapat diolah dan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Disinilah teknologi digital memiliki peran yang sangat penting berbasis digital tools dapat digunakan untuk membantu menganalisis perkembangan suatu isu, mengetahui perhatian masyarakat, membuat infografis, menghasilkan video kampanye, menyebarkan pesan melalui media sosial, hingga mengumpulkan dukungan publik melalui petisi daring. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa poin utama. Kita akan mulai dari pentingnya data dalam advokasi agribisnis, kemudian membahas strategi harga, data produksi, data supply demand, dan data pendukung lainnya. Setelah itu kita akan masuk pada pembahasan mengenai tools digital advocacy termasuk pemanfaat Google Trends and X atau Twitter Analysis, penggunaan Canva and CapCut untuk konten kampanye serta pemanfaat petisi online. Setelah seluruh materi tersebut selesai kita bahas, kita akan masuk ke studi kasus yang relevan yaitu mengenai advokasi petani cabai dalam menghadapi anjloknya harga cabai pada saat produksi melimpah.
Melalui studi kasus tersebut, kita akan melihat bagaimana data harga produksi supply demand, kondisi sosial ekonomi petani, dan akses pasar dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah. Kita juga akan melihat bagaimana digital tools dapat dimanfaatkan untuk memperkuat proses advokasi. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasannya yang pertama, yaitu pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Dalam materi ini kita dijelaskan bahwa data merupakan tulang punggung dari advokasi berbasis bukti atau evidence-based advocacy. Artinya data menjadi salah satu unsur utama yang membuat suatu kegiatan advokasi memiliki dasar yang kuat. Melalui data, pihak yang melakukan advokasi dapat menunjukkan bahwa permasalahan yang mereka sampaikan bukan sekadar pendapat atau asumsi, melainkan suatu kondisi yang memang dapat membuktikan dan dianalisis. Dalam kegiatan agribisnis, keberadaan data menjadi sangat penting karena permasalahan yang terjadi biasanya memiliki hubungan dengan banyak faktor. Misalnya ketika harga suatu komoditas pertanian mengalami penurunan, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa penyebabnya yaitu pedagang yang membeli dengan harga rendah. Bisa saja harga mengalami penurunan karena produksi yang sedang meningkat secara bersamaan. Sementara permintaan masyarakat tidak mengalami peningkatan. Bisa juga karena fasilitas penyimpanan terbatas sehingga petani harus segera menjual produknya. Kemungkinan lainnya seperti akses pasar yang terbatas sehingga petani hanya memiliki sedikit pilihan pembeli. Bahkan kondisi pedagang antar wilayah juga dapat mempengaruhi harga. Oleh karena itu, data membantu kita melihat sebuah permasalahan secara lebih objektif dan menyeluruh. Kita dapat mengumpulkan data mengenai harga, produksi, permintaan, pasokan, distribusi, biaya produksi, hingga kondisi sosial. Setelah itu, data tersebut dianalisis untuk mengetahui hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Data juga memberikan legitimasi terhadap klaim yang dapat disampaikan dalam proses advokasi. Bayangkan jika sebuah kelompok petani mendatangi pemerintah dan mengatakan bahwa mereka mengalami kerugian akibat harga hasil panen yang terlalu rendah. Pernyataan tersebut tentu perlu diperhatikan. Namun, posisi advokasi akan menjadi jauh lebih kuat apabila petani membawa catatan mengenai perkembangan harga selama beberapa bulan, data biaya produksi, jumlah produksi, dan jumlah kerugian yang dialami. Misalnya petani dapat menunjukkan bahwa dalam beberapa periode tertentu harga jual komoditas mengalami penurunan, sementara biaya pupuk, tenaga kerja, dan sarana produksi justru meningkat. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penurunan harga bukan hanya masalah perubahan harga yang biasa, tetapi sudah mempengaruhi kelayakan usaha tani. Data juga berfungsi untuk mengidentifikasi akar permasalahan. Dalam advokasi kita harus berhati-hati agar tidak hanya menangani gejala dan suatu masalah. Sebagai contoh, ketika harga cabai rendah, solusi yang muncul mungkin hanya meminta pemerintah menaikkan harga. Namun, jika dianalisis menggunakan data, mungkin diketahui bahwa masalah sebenarnya adalah produksi yang terlalu terkonsentrasi pada waktu yang tertentu, tidak adanya fasilitas penyimpanan, dan terbatasnya industri pengolahan. Jika akar masalah tersebut diketahui, maka solusi advokasi dapat diarahkan kepada perbaikan sistem yang lebih luas.
Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa data memiliki tiga fungsi utama dalam kegiatan advokasi agribisnis. Yang pertama, membuktikan bahwa masalah benar-benar terjadi, membantu menemukan akar permasalahan, dan menjadi dasar dari perumusan solusi atau rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, kegiatan advokasi yang baik seharusnya tidak hanya mampu menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga mampu menghubungkan aspirasi tersebut dengan data yang relevan. Selanjutnya kita akan membahas statistik harga. Dalam sektor agribisnis, harga merupakan salah satu data yang sangat penting karena memiliki hubungan langsung dengan pendapatan petani, keuntungan pelaku usaha, dan kemampuan konsumen dalam membeli produk pangan. Perubahan harga juga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pasar dan rantai pasar suatu komoditas. Oleh karena itu, statistik harga digunakan sebagai salah satu dasar dalam melakukan advokasi kebijakan pertanian dan perdagangan. Dalam statistik harga juga terdapat seperti harga produsen atau harga pada tingkat petani. Harga produsen merupakan harga yang diterima oleh petani ketika menjual hasil produksinya. Data mengenai harga produsen sangat penting karena dapat menunjukkan kondisi ekonomi yang dialami oleh petani sebagai produsen utama. Apabila harga di tingkat petani mengalami penurunan secara terus-menerus, sementara biaya produksi tetap tinggi atau bahkan meningkat, maka pendapatan dan keuntungan petani dapat mengalami penurunan. Data fluktuasi harga di tingkat petani juga dapat digunakan untuk melihat tingkat ketidakstabilan pendapatan petani. Sebagai contoh, petani cabai dapat memperoleh keuntungan yang cukup tinggi ketika harga cabai meningkat. Namun, pada saat produksi melimpah, harga dapat turun secara drastis. Kondisi seperti ini membuat pendapatan petani menjadi tidak stabil. Dalam proses advokasi, data tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa diperlakukan kebijakan yang dapat membantu mengurangi risiko fluktuasi harga, namun solusi yang ditawarkan tidak selalu harus berupa subsidi atau intervensi harga. Data harus dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab utama ketidakstabilan tersebut. Jika penyebabnya produksi yang berlebihan atau periode tertentu, maka solusi yang dapat diterapkan seperti pengaturan pola tanam. Jika penyebabnya keterbatasan pasar, maka solusi yang dapat dilakukan seperti memperluas akses pasar. Jika penyebabnya lemahnya kemampuan penyimpanan, maka pembangunan fasilitas pasca panen dapat menjadi salah satu alternatif. Dengan demikian, statistik harga produsen tidak hanya menunjukkan berapa harga yang diterima petani, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi dalam sistem agribisnis. Selanjutnya itu ada harga konsumen. Harga konsumen merupakan harga yang dibayar oleh masyarakat ketika membeli suatu produk. Data harga konsumen menjadi sangat penting apabila dibandingkan dengan data harga yang diterima oleh petani. Misalnya petani menjual suatu komoditas dengan harga yang rendah, tetapi ketika komoditas tersebut sampai kepada konsumen, harganya jauh lebih tinggi. Perbedaan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut. Kita perlu mengetahui berapa panjang rantai distribusinya, berapa biaya transportasinya, berapa biaya penyimpanannya, berapa risiko kerusakannya dan keuntungannya yang diterima oleh setiap pelaku rantai pemasaran. Perbedaan harga yang besar antar produsen dan konsumen tidak selalu berarti terdapat praktik yang tidak adil. Produk pertanian membutuhkan proses distribusi dan penanganan yang memiliki biaya. Namun, apabila selisih harga terlalu besar dan tidak dapat dijelaskan oleh biaya distribusi yang wajar, kondisi tersebut dapat menjadi alasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efisiensi rantai pasok. Dalam kegiatan advokasi, data perbandingan
Data perbandingan harga produsen dan konsumen dapat digunakan untuk mendorong transparansi rantai pemasaran. Tujuannya bukan untuk menyalahkan salah satu pihak, melainkan untuk mengetahui bagaimana dari rantai pasok yang perlu diperbaiki sehingga petani dapat memperoleh harga yang lebih baik tanpa membuat harga di tingkat konsumen menjadi terlalu tinggi. Selanjutnya itu ada perbandingan harga regional dan global. Data ini digunakan untuk melihat perbedaan harga antara satu wilayah dengan wilayah lainnya maupun antara pasar domestik dan pasar internasional. Perbedaan harga antar wilayah dapat terjadi karena berbagai faktor seperti biaya transportasi, kondisi infrastruktur, jarak dari sentra produksi menuju pasar, serta ketersediaan produk. Misalnya, suatu daerah mengalami surplus produksi cabai sehingga harga tingkat petani sangat rendah, sedangkan daerah lain justru mengalami kekurangan pasokan sehingga harga di tingkat konsumen tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan mungkin bukan hanya pada jumlah produksi, tetapi juga pada sistem distribusi. Dalam konteks perdagangan global, data perbandingan harga juga dapat digunakan untuk melihat kemampuan produk lokal dalam bersaing dengan produk dari luar negeri. Namun, perbandingan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kualitas produk, biaya transportasi, nilai tukar, standar mutu, dan berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu, data perbandingan harga regional dan global dapat menjadi dasar dalam advokasi yang berkaitan dengan perbaikan distribusi, peningkatan daya saing produk lokal, maupun evaluasi terhadap kebijakan perdagangan. Selanjutnya ada data produksi. Jika statistik harga membantu kita memahami kondisi pasar, maka data produksi membantu kita mengetahui kemampuan suatu wilayah atau kelompok petani dalam menghasilkan suatu komoditas. Dalam advokasi agribisnis, data produksi sangat penting karena perubahan produk dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi lahan, iklim, teknologi, irigasi, benih, ketersediaan pupuk, hingga insentif ekonomi yang diterima petani. Yang pertama itu ada volume produksi, menunjukkan jumlah keseluruhan komoditas yang dihasilkan dalam satu periode tertentu. Data ini dapat digunakan untuk melihat apakah produksi mengalami peningkatan, penurunan, atau relatif stabil. Jika produksi mengalami penurunan, kita perlu mencari penyebabnya. Penurunan produksi dapat disebabkan oleh perubahan iklim, serangan hama, dan penyakit, kerusakan irigasi, penurunan kualitas lahan, atau bahkan berkurangnya minat petani untuk menanam suatu komoditas karena dianggap tidak lagi menguntungkan. Sebaliknya, peningkatan produksi juga perlu dianalisis. Produk yang meningkat memang merupakan hal yang positif apabila diikuti oleh peningkatan permintaan dan kemampuan pasar dalam menyerap produk. Namun, jika produksi meningkat secara drastis sementara pasar terbatas, maka dapat terjadi kelebihan pasokan yang menyebabkan harga menurun. Oleh karena itu, data volume produksi dapat digunakan dalam kegiatan advokasi untuk mendorong kebijakan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika produksi menurun karena masalah irigasi, advokasi dapat diarahkan pada perbaikan infrastruktur. Namun jika produksi melimpah tetapi harga jatuh, advokasi dapat diarahkan pada pengembangan pasar dan fasilitas pasca panen. Nah, selanjutnya itu ada produktivitas lahan. Dengan total produksi menunjukkan jumlah keseluruhan produk yang dihasilkan. Sedangkan produktivitas menunjukkan seberapa besar hasil yang dapat diperoleh dari satu satuan usaha. Data produksi sangat penting untuk mengetahui efisiensi kegiatan produksi.
Data produktivitas sangat penting untuk mengetahui efisiensi kegiatan produksi. Dua wilayah dapat menghasilkan volume produksi yang sama, tetapi luas lahan yang digunakan berbeda. Wilayah mampu menghasilkan jumlah lebih besar dan dari luas lahan yang sama dapat dikatakan memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Apabila produktivitas rendah, kita perlu mengetahui penyebabnya biasanya. Bisa saja teknologi yang digunakan masih terbatas, sistem irigasi yang tidak memadai, kualitas benih yang kurang baik, atau petani memiliki keterbatasan akses terhadap sarana produksi. Dalam kegiatan advokasi, data produktivitas dapat digunakan untuk mendorong peningkatan akses petani terhadap teknologi, perbaikan irigasi, penyuluhan, dan penggunaan benih yang berkualitas. Dengan demikian, tuntutan advokasi menjadi lebih spesifik karena didasarkan pada masalah yang dapat diidentifikasi melalui data. Menggunakan varietas unggul juga dapat membantu mengetahui sejauh mana petani memiliki akses terhadap input produksi yang berkualitas. Benih merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi hasil produksi. Namun tidak semua petani memiliki akses yang sama terhadap benih unggul atau benih yang bersertifikat. Ada petani yang mungkin kesulitan mendapatkan karena harga, distribusi, atau keterbatasan informasi. Melalui data tersebut, pihak yang melakukan advokasi dapat mengidentifikasi apakah rendahnya produktivitas memiliki hubungan dengan keterbatasan penggunaan benih yang berkualitas. Jika memang demikian, advokasi dapat diarahkan untuk memperbaiki distribusi benih, meningkatkan akses petani, dan memperkuat kegiatan penyuluhan. Poin selanjutnya yaitu data supply demand atau data penawaran dan permintaan dalam agribisnis. Keseimbangan antara jumlah produk yang tersedia dan jumlah produk yang membutuhkan harga memiliki hubungan yang sangat erat. Poin pertama itu ada kesenjangan pasokan. Terjadi karena jumlah produksi domestik belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, data menjadi sangat penting untuk mengetahui seberapa besar kekurangan yang terjadi. Data kurang pasokan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah yang perlu dilakukan. Salah satu alternatif yang mungkin digunakan dalam kondisi tertentu adalah impor. Namun, keputusan tersebut perlu didasarkan pada data yang akurat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap produser lokal. Di sisi lain, data kekurangan pasokan juga dapat digunakan untuk menunjukkan pentingnya peningkatan produksi dalam negeri. Jika suatu komoditas terus mengalami kekurangan, pemerintah dapat mendorong peningkatan produktivitas, memperluas produksi, atau memperbaiki sistem distribusi. Poin selanjutnya yaitu seperti surplus produksi. Kondisi ketika jumlah produk yang tersedia lebih besar dibandingkan kebutuhan pasar dalam satu periode tertentu, surplus produksi dapat menjadi masalah apabila tidak terdapat sistem pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran yang memadai. Produk pertanian, terutama produk hortikultura, memiliki sifat yang mudah rusak. Ketika jumlah produk melimpah, petani sering terpaksa menjualnya dengan harga yang rendah karena tidak dapat menyimpan produk dalam waktu yang cukup lama. Data surplus dapat menjadi dasar advokasi untuk mendorong pengembangan pasar baru, fasilitas penyimpanan, pengolahan pasca panen, hingga kebijakan penyangga harga. Dengan demikian, surplus tidak hanya dipandang sebagai masalah, tetapi juga dapat menjadi peluang apabila dikelola dengan baik.
Poin berikutnya seperti pola konsumsi masyarakat. Ini juga dapat membantu mengetahui jenis dan jumlah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat serta perubahan permintaan dari waktu ke waktu. Data ini penting agar kegiatan produksi tidak dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar. Jika petani terus meningkatkan produksi suatu komoditas sementara konsumsi masyarakat tidak meningkat, maka risiko kelebihan pasokan akan semakin besar. Oleh karena itu, data pola konsumsi dapat membantu mengarahkan produksi agar lebih sesuai dengan permintaan. Dalam konteks advokasi, data ini dapat digunakan untuk mendorong sistem informasi pasar yang lebih mudah diakses petani sehingga keputusan produksi tidak hanya berdasarkan kebiasaan tetapi juga mempertimbangkan kondisi permintaan. Selanjutnya itu ada data pendukung lainnya. Selain harga, produksi, serta supply demand, materi ini juga menjelaskan beberapa data pendukung lainnya yang penting dalam advokasi agribisnis. Salah satunya seperti data sosial ekonomi. Petani mencakup informasi mengenai pendapatan petani, tingkat pendidikan, akses terhadap fasilitas, dan kondisi kehidupan petani. Data ini penting karena tujuan pembangunan agribisnis pada akhirnya tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pelaku utamanya. Jika produksi meningkat, tetapi pendapatan petani rendah, berarti terdapat persoalan lainnya yang perlu dianalisis. Bisa saja harga jual yang rendah, biaya produksi yang terlalu tinggi, atau posisi tawar petani yang lemah. Data sosial ekonomi membantu advokasi menjadi lebih manusiawi karena tidak hanya berbicara mengenai angka produksi, tetapi juga mengenai bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi kehidupan petani dan keluarganya. Selanjutnya itu ada dampak lingkungan seperti degradasi lahan, penggunaan air dan emisi gas rumah kaca dan aktivitas petani. Kegiatan agribisnis memang memiliki tujuan ekonomi, tapi keberlanjutan lingkungan juga harus diperhatikan. Jika peningkatan produksi dilakukan dengan cara yang merusak tanah atau menggunakan sumber daya air secara berlebihan, manfaat ekonomi yang diperoleh mungkin tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Data lingkungan dapat digunakan untuk mendorong kebijakan pertanian yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, advokasi tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya bagi generasi berikutnya. Selanjutnya itu ada data akses pasar. Data ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas pasar di daerah pertanian. Akses pasar memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan petani menjual hasil produksi. Petani yang berada di daerah dengan infrastruktur buruk dapat menghadapi biaya transportasi yang lebih tinggi. Produk jual beresiko mengalami kerusakan sebelum sampai ke pasar. Oleh karena itu, kegiatan petani mengalami harga jual yang rendah. Kita perlu melihat apakah permasalahan tersebut berkaitan dengan keterbatasan akses pasar. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengadvokasi pembangunan jalan produksi, peningkatan fasilitas pasar, atau pengembangan sistem pemasaran yang lebih efisien. Selanjutnya itu ada tools digital untuk advokasi. Setelah memahami pentingnya berbagai jenis data, pembahasan berikut adalah tools digital atau advokasi. Untuk advokasi. Dalam era digital, proses advokasi mengalami perkembangan yang sangat besar. Jika dahulu advokasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, surat resmi, demonstrasi, atau media massa konvensional, pada saat ini teknologi digital memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan membangun dukungan. Berbagai alat digital mungkin
memungkinkan pihak yang melakukan advokasi untuk menganalisis data, mengetahui perkembangan suatu isu, membuat konten, dan menyebarkan pesan secara lebih cepat. Namun teknologi hanyalah alat, keberhasilan advokasi dapat bergantung pada kualitas data dan pesan yang disampaikan. Jangan sampai teknologi digunakan untuk menyebarkan informasi yang belum diverifikasi untuk membuat narasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, penggunaan digital tools harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada Google Trends dan X Analysis untuk isu agribisnis. Yang pertama kita akan membahas Google Trends. Ini dapat dimanfaatkan untuk melihat perkembangan minat pencarian masyarakat terhadap suatu topik tertentu. Dalam advokasi agribisnis, hal ini dapat membantu mengetahui apakah perhatian masyarakat terhadap sebuah isu mengalami peningkatan. Misalnya ketika masyarakat banyak mencari informasi mengenai harga cabai naik, kita dapat melihat bahwa isu harga cabai sedang mendapatkan perhatian. Informasi tersebut dapat membantu menentukan waktu yang tepat untuk menyampaikan kampanye atau edukasi. Namun perlu dipahami bahwa data Google Trends menunjukkan minat pencarian bukan bukti langsung mengenai kondisi produksi atau harga. Oleh karena itu, data produksi harus dikombinasikan dengan data resmi dan data di lapangan. Selanjutnya itu ada X atau Twitter Analysis. Analitik media sosial dapat membantu melihat bagaimana sebuah pesan diterima oleh audiens. Kita dapat melihat jumlah tayang, interaksi, penyebaran ulang, dan respon terhadap suatu konten. Dalam advokasi data tersebut membantu mengevaluasi efektivitas kampanye. Jika sebuah konten mendapatkan perhatian besar, kita dapat mempelajari faktor yang membuat pesan tersebut efektif. Sebaliknya, jika respon rendah, strategi komunikasi dapat dievaluasi. Media sosial juga dapat membantu mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap percakapan publik. Namun pemilihan pihak yang dilibatkan harus mempertimbangkan kredibilitas dan relevansi, bukan hanya jumlah pengikut. Selanjutnya itu ada Canva dan CapCut untuk konten kampanye. Yang pertama, saya akan membahas tentang Canva. Canva ini dapat digunakan untuk berbagai materi visual seperti infografis, poster, pamflet, banner, media sosial, dan presentasi. Dalam advokasi berbasis data visual menjadi penting karena data yang kompleks tidak selalu mudah dipahami masyarakat. Misalnya terdapat data perkembangan harga cabai selama setahun. Jika seluruh angka hanya ditampilkan dalam tabel panjang, masyarakat mungkin kesulitan memahami pesan utamanya. Namun jika data tersebut diubah menjadi grafik dan infografis, masyarakat dapat melihat lebih cepat melihat pola kenaikan dan penurunan harga. Dengan demikian, Canva dapat membantu menjembatani data yang kompleks dengan pemahaman masyarakat. Namun, visualisasi harus tetap jujur, grafik tidak boleh manipulasi agar terlihat lebih dramatis daripada kondisi sebenarnya. Selanjutnya itu CapCut. CapCut ini dapat dimanfaatkan untuk membuat video pendek yang menarik dan mudah dibagikan melalui media sosial. Dalam advokasi agribisnis, video dapat digunakan untuk memperlihatkan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, video mengenai petani yang menghadapi penurunan harga hasil panen dapat dikombinasikan dengan data dan penjelasan singkat mengenai penyebabnya. Video seperti ini dapat memberikan dua unsur sekaligus, yaitu cerita manusia dengan bukti data.
Cerita membantu masyarakat memahami dampak masalah terhadap kehidupan petani, sedangkan data membantu menunjukkan bahwa masalah tersebut memiliki dasar yang dapat diverifikasi. Selanjutnya itu ada petisi online. Petisi daring merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Dalam konteks agribisnis, petisi dapat digunakan untuk mendorong perhatian terhadap berbagai isu, misalnya perlindungan lahan pertanian atau evaluasi suatu kebijakan yang dinilai berdampak terhadap petani. Kekuatan petisi daring terletak pada kemudahan masyarakat untuk berpartisipasi, namun jumlah tanda tangan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan advokasi. Petisi akan lebih kuat apabila tuntutannya jelas, didukung dengan data yang kredibel, ditunjuk kepada pihak yang memiliki kewenangan, dan diikuti dengan proses dialog atau penyampaian rekomendasi. Dengan demikian, petisi sebaiknya dipandang sebagai salah satu alat dalam strategi advokasi, bukan sebagai tujuan akhir dari advokasi itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus yang dimana di sini saya mengambil studi kasus advokasi berbasis data dan digital tools dalam menghadapi anjloknya harga cabai di tingkat petani. Baik teman-teman, setelah kita membahas seluruh materi, sekarang kita akan masuk ke satu studi kasus yang relevan dengan materi advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Studi kasus ini merupakan ilustrasi pembelajaran mengenai sebuah daerah sentra produksi pada saat memasuki musim panen. Produksi cabai di daerah tersebut meningkat secara signifikan. Pada satu sisi, keberhasilan produksi tentu menjadi kabar baik bagi petani. Tanaman tumbuh dengan baik dan hasil panen meningkat. Namun pada sisi lainnya, peningkatan produksi yang terjadi secara bersamaan menyebabkan jumlah cabai yang masuk ke pasar meningkat dengan cepat. Permasalahan mulai muncul ketika pasar lokal tidak mampu menyerap seluruh produksi tersebut. Cabai merupakan produk pertanian yang mudah mengalami penurunan kualitas sehingga petani tidak dapat menyimpannya terlalu lama tanpa fasilitas yang memadai. Akibatnya, sebagian besar petani memilih segera menjual hasil panennya. Ketika banyak petani menjual pada waktu yang bersamaan, sementara jumlah pembeli terbatas, posisi tawar petani menjadi lemah dan harga mengalami penurunan. Pada awalnya, para petani hanya menyampaikan keluhan bahwa harga cabai terlalu rendah. Namun, kelompok tani menyadari bahwa jika mereka ingin melakukan advokasi kepada pemerintah, mereka membutuhkan bukti yang lebih kuat. Langkah yang pertama seperti mengumpulkan statistik harga. Kelompok tani mencatat perkembangan harga cabai yang diterima petani dalam beberapa bulan terakhir. Mereka membandingkan harga sebelum panen raya, saat panen raya, dan setelah panen raya. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan harga cabai di tingkat konsumen. Dari perbandingan tersebut, mereka dapat melihat bagaimana perubahan harga terjadi di sepanjang rantai pemasaran. Namun, kelompok tani tidak langsung menyimpulkan bahwa pedagang adalah penyebab masalahnya. Mereka juga mengumpulkan informasi mengenai biaya transportasi, risiko kerusakan, dan biaya distribusi. Langkah yang kedua seperti mengumpulkan data produksi, petani mencatat luas lahan, volume produksi, dan produktivitas. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa produksi meningkat secara bersamaan pada periode tertentu. Informasi tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa penurunan harga memiliki hubungan dengan peningkatan pasokan. Selanjutnya, dilakukan analisis supply demand.
Dari sisi supply, jumlah cabai di daerah tersebut sedang sangat tinggi, namun dari sisi demand-nya permintaan pasar lokal relatif tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Artinya terdapat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Di sinilah data mengubah arah advokasi. Awalnya petani mungkin meminta pemerintah untuk sekedar menaikkan harga, namun setelah data analisis mereka mengalami bahwa persoalan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Jika harga dipaksa naik tanpa menyelesaikan persoalan surplus, kelebihan produksi tetap akan terjadi. Oleh karena itu, solusi advokasi mulai diarahkan pada pengembangan pasar, pengelolaan pasca panen, pengaturan pola produksi, dan fasilitas penyimpanan. Kelompok tani juga mengumpulkan data sosial ekonomi. Mereka menghitung biaya produksi yang dikeluarkan petani, mulai dari benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, hingga biaya panen. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Dari sini dapat diketahui seberapa besar dampak penurunan harga terhadap pendapatan petani. Selanjutnya dianalisis pula data akses pasar. Ternyata sebagian petani hanya menjual kepada pembeli di sekitar wilayah mereka karena keterbatasan akses menuju pasar yang lebih luas. Artinya masalah tidak hanya terletak pada harga dan produksi, tetapi juga pada akses pasar. Setelah seluruh data terkumpul, kelompok petani mulai memanfaatkan digital tools. Mereka menggunakan Google Trends untuk melihat bagaimana perhatian masyarakat terhadap isu harga cabai yang berkembang. Ketika isu mengenai harga cabai mulai banyak dibicarakan masyarakat, momentum tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi yang dialami petani. Namun mereka tidak hanya mengatakan bahwa petani sedang rugi, mereka menyampaikan data harga produksi, kemudian diolah menjadi infografis sederhana menggunakan Canva. Dalam infografis tersebut ditampilkan perkembangan harga di tingkat petani, peningkatan produksi, serta perbandingan antar biaya produksi dan pendapatan. Tujuannya agar masyarakat dapat memahami masalah hanya dengan melihat visual yang sederhana. Selanjutnya petani membuat dokumentasi video mengenai kondisi panen. Video tersebut diedit menggunakan CapCut menjadi konten pendek. Dalam video tersebut ditampilkan kondisi yang sedang melakukan panen dan penjelasannya mengenai harga yang diterima. Kemudian disisipkan data mengenai data singkat agar video tidak hanya mengandalkan unsur emosional. Konten tersebut kemudian disebarkan melalui media sosial. Setelah kampanye berjalan, analitik media sosial digunakan untuk melihat respon masyarakat. Konten yang mendapatkan respon tinggi dianalisis untuk mengetahui pesan seperti apa yang paling mudah dipahami masyarakat. Namun tujuan utama kampanye tersebut bukan sekedar membuat isu menjadi viral. Tujuannya yaitu membangun perhatian publik dan membuka ruang dialog dengan pemerintah serta stakeholder lainnya. Kelompok petani kemudian menyusun beberapa rekomendasi. Yang pertama, mereka mengusulkan adanya sistem informasi, produksi, dan pasar agar petani dapat mengetahui kondisi pasokan dan permintaan sebelum menentukan jumlah produksi. Kedua, mereka mendorong perluasan akses pasar sehingga hasil produksi tidak hanya bergantung pada pasar lokal. Yang ketiga, mereka mengusulkan pengembangan fasilitas pasca panen dan pengolahan cabai yang tidak dapat dijual dalam bentuk segar dapat diarahkan menjadi produk olahan sehingga memiliki umur simpan yang lebih panjang dan nilai tambah. Yang keempat, mereka mengusulkan peningkatan koordinasi antar petani mengenai pola tanam dan waktu tanam. Tujuannya bukan untuk membatasi produksi, tetapi mengurangi risiko panen secara bersamaan dalam jumlah yang terlalu besar. Jika diperlukan
Jika diperlukan untuk memperluas dukungan publik, kelompok tersebut juga dapat menggunakan petisi daring, namun isi petisi harus memiliki tujuan yang jelas. Misalnya meminta pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan antar kelompok petani, pedagang, pelaku industri pengolahan, dan pihak untuk merumuskan strategi pemasaran cabai. Dari studi kasus tersebut, kita dasar memasuki musim panen, produksi cabai di daerah tersebut meningkat secara signifikan. Pada satu sisi, keberhasilan produksi tentu menjadi kabar baik bagi petani. Tanaman tumbuh dengan baik dan hasil panen meningkat. Namun pada sisi lainnya, peningkatan produksi yang terjadi secara bersamaan menyebabkan jumlah cabai yang masuk ke pasar meningkat dengan cepat. Permasalahan mulai muncul ketika pasar lokal tidak mampu menyerap seluruh produksi tersebut. Cabai merupakan produk pertanian yang mudah mengalami penurunan kualitas sehingga petani tidak dapat menyimpannya terlalu lama tanpa fasilitas yang memadai. Akibatnya, sebagian besar petani memilih segera menjual hasil panennya. Ketika banyak petani menjual pada waktu yang bersamaan, sementara jumlah pembeli terbatas, posisi tawar petani menjadi lemah dan harga mengalami penurunan. Pada awalnya, para petani hanya menyampaikan keluhan bahwa harga cabai terlalu rendah. Namun, kelompok tani menyadari bahwa jika mereka ingin melakukan advokasi kepada pemerintah, mereka membutuhkan bukti yang lebih kuat. Langkah yang pertama seperti mengumpulkan statistik harga. Kelompok tani mencatat perkembangan harga cabai yang diterima petani dalam beberapa bulan terakhir. Mereka membandingkan harga sebelum panen raya, saat panen raya, dan setelah panen raya. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan harga cabai di tingkat konsumen. Dari perbandingan tersebut, mereka dapat melihat bagaimana perubahan harga terjadi di sepanjang rantai pemasaran. Namun, kelompok tani tidak langsung menyimpulkan bahwa pedagang adalah penyebab masalahnya. Mereka juga mengumpulkan informasi mengenai biaya transportasi, risiko kerusakan, dan biaya distribusi. Langkah yang kedua seperti mengumpulkan data produksi, petani mencatat luas lahan, volume produksi, dan produktivitas. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa produksi meningkat secara bersamaan pada periode tertentu. Informasi tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa penurunan harga memiliki hubungan dengan peningkatan pasokan. Selanjutnya, dilakukan analisis supply demand. Dari sisi supply, jumlah cabai di daerah tersebut sedang sangat tinggi, namun dari sisi demand-nya permintaan pasar lokal relatif tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Artinya terdapat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Di sinilah data mengubah arah advokasi. Awalnya petani mungkin meminta pemerintah untuk sekedar menaikkan harga, namun setelah data analisis mereka mengalami bahwa persoalan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Jika harga dipaksa naik tanpa menyelesaikan persoalan faktor surplus, kelebihan produksi tetap akan terjadi. Oleh karena itu, solusi advokasi mulai diarahkan pada pengembangan pasar, pengelolaan pasca panen, pengaturan pola produksi, dan fasilitas penyimpanan. Kelompok tani juga mengumpulkan data sosial ekonomi. Mereka menghitung biaya produksi yang dikeluarkan petani, mulai dari benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, hingga biaya panen. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Dari sini dapat diketahui seberapa besar dampak penurunan harga terhadap pendapatan petani. Selanjutnya dianalisis pula data akses pasar. Ternyata sebagian petani hanya menjual kepada pembeli di sekitar wilayah mereka karena keterbatasan akses menuju pasar yang lebih luas. Artinya masalah tidak hanya terletak pada harga dan produksi, tetapi juga
pada akses pasar. Setelah seluruh data terkumpul, kelompok petani mulai memanfaatkan digital tools. Mereka menggunakan Google Trends untuk melihat bagaimana perhatian masyarakat terhadap isu harga cabai yang berkembang. Ketika isu mengenai harga cabai mulai banyak dibicarakan masyarakat, momentum tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi yang dialami petani. Namun mereka tidak hanya mengatakan bahwa petani sedang rugi, mereka menyampaikan data harga produksi, kemudian diolah menjadi infografis sederhana menggunakan Canva. Dalam infografis tersebut ditampilkan perkembangan harga di tingkat petani, peningkatan produksi, serta perbandingan antar biaya produksi dan pendapatan. Tujuannya agar masyarakat dapat memahami masalah hanya dengan melihat visual yang sederhana. Selanjutnya, petani membuat dokumentasi video mengenai kondisi panen. Video tersebut diedit menggunakan CapCut menjadi konten pendek. Dalam video tersebut ditampilkan kondisi yang sedang melakukan panen dan penjelasannya mengenai harga yang diterima. Kemudian disisipkan data mengenai data singkat agar video tidak hanya mengandalkan unsur emosional. Konten tersebut kemudian disebarkan melalui media sosial. Setelah kampanye berjalan, analitik media sosial digunakan untuk melihat respon masyarakat. Konten yang mendapatkan respon tinggi dianalisis untuk mengetahui pesan seperti apa yang paling mudah dipahami masyarakat. Namun tujuan utama kampanye tersebut bukan sekadar membuat isu menjadi viral. Tujuannya yaitu membangun perhatian publik dan membuka ruang dialog dengan pemerintah serta stakeholder lainnya. Kelompok petani kemudian menyusun beberapa rekomendasi. Yang pertama, mereka mengusulkan adanya sistem informasi, produksi, dan pasar agar petani dapat mengetahui kondisi pasokan dan permintaan sebelum menentukan jumlah produksi. Kedua, mereka mendorong perluasan akses pasar sehingga hasil produksi tidak hanya bergantung pada pasar lokal. Yang ketiga, mereka mengusulkan pengembangan fasilitas pasca panen dan pengolahan cabai yang tidak dapat dijual dalam bentuk segar dapat diarahkan menjadi produk olahan sehingga memiliki umur simpan yang lebih panjang dan nilai tambah. Yang keempat, mereka mengusulkan peningkatan koordinasi antar petani mengenai pola tanam dan waktu tanam. Tujuannya bukan untuk membatasi produksi, tetapi mengurangi risiko panen secara bersamaan dalam jumlah yang terlalu besar. Jika diperlukan untuk memperluas dukungan publik, kelompok tersebut juga dapat menggunakan petisi daring, namun isi petisi harus memiliki tujuan yang jelas. Misalnya meminta pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan antar kelompok petani, pedagang, pelaku industri pengolahan, dan pihak untuk merumuskan strategi pemasaran cabai. Dari studi kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa data mengubah advokasi yang awalnya hanya berupa keluhan menjadi proses penyelesaian masalah yang lebih sistematis. Tanpa data, petani mungkin hanya mengatakan harga cabai kami terlalu rendah, namun dengan data mereka dapat menjelaskan produksi yang meningkat pada periode tertentu, pasokan melebihi kemampuan pasar lokal untuk menyerap produk. Petani memiliki keterbatasan akses pasar, fasilitas penyimpanan dan pengolahan masih terbatas. Biaya produksi tetap harus dikeluarkan. Akibatnya, penurunan harga memberikan dampak langsung terhadap pendapatan petani. Dari penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa kegiatan advokasi menjadi lebih kuat karena masalah dijelaskan secara menyeluruh. Selain itu, digital tools memperluas jangkauan advokasi. Data yang sebelumnya hanya berada dalam bentuk angka dapat diubah menjadi infografis, pengalaman petani dapat disampaikan melalui video, media sosial dapat memperluas penyebaran peran, analitik dapat membantu mengevaluasi
efektivitas kampanye. Petisi daring dapat membantu mengumpulkan dukungan. Namun seluruh alat tersebut tetap harus diarahkan kepada tujuan yang jelas, yaitu mendorong uh, penyelesaian masalah. Jadi keberhasilan advokasi digital bukan diukur hanya dari jumlah viewers, like, komen, atau tanda tangan petisi. Keberhasilan yang sebenarnya ketika data dan dukungan publik tersebut mampu membuka dialog, mendorong perubahan kebijakan, memperbaiki sistem agribisnis, atau menghasilkan tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi pihak yang berdampak. Dari studi kasus ini, kita juga dapat memahami bahwa advokasi berbasis data dan advokasi digital harus berjalan secara bersamaan. Data memberikan kekuatan dari sisi pada isi pesan, teknologi digital memberikan kekuatan pada penyebaran pesan, petani memberikan pengalaman nyata mengenai masalah, masyarakat memberikan dukungan publik, sedangkan pemerintah dan stakeholder terkait memiliki peran dalam menghasilkan dan melaksanakan solusi. Apabila semua unsur tersebut dikombinasikan dengan baik, kegiatan advokasi agribisnis akan lebih terarah, kredibel, dan berpotensi menghasilkan perubahan yang nyata. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Baik teman-teman, dari seluruh pembahasan materi dan studi kasus yang telah kita pelajari, dapat kita simpulkan bahwa data memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Data membantu kita membuktikan bahwa suatu permasalahan benar-benar terjadi. Data juga membantu kita mengetahui akar permasalahan dan menentukan solusi yang tepat. Dalam melakukan advokasi agribisnis, terdapat berbagai jenis data yang dapat dilakukan seperti statistik harga membantu memahami kondisi harga di tingkat petani dan konsumen. Data produksi membantu kita mengetahui volume produksi, produktivitas lahan, dan penggunaan varietas unggul. Data supply membantu kita memahami keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sementara data sosial, ekonomi, lingkungan, dan akses pasar memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi yang dihadapi oleh pelaku agribisnis. Ternyata perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang besar dalam kegiatan advokasi. Google Trends dapat membantu melihat perkembangan perhatian publik. Analitik media dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kampanye. Canva dapat membantu mengubah data kompleks menjadi visual yang lebih mudah dipahami. CapCut dapat memberikan penyampaian kondisi lapangan melalui video, sedangkan petisi daring dapat digunakan untuk membangun dukungan publik terhadap suatu tuntutan. Namun, kita harus memahami juga bahwa teknologi digital hanyalah alat. Advokasi yang baik tetap harus didasarkan pada data yang akurat, tujuan yang jelas, pesan yang bertanggung jawab, dan solusi yang realistis. Di kasus anjloknya harga cabai, kita dapat melihat bahwa sebuah permasalahan yang awalnya terlihat sederhana ternyata dapat memiliki akar masalah yang kompleks. Penurunan harganya dapat berkaitan dengan surplus produksi pada pola konsumsi, akses pasar, fasilitas pasca panen, dan berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan tuntutan, pihak yang melakukan advokasi perlu memahami terlebih dahulu masalah berdasarkan data. Dari sinilah kita dapat memahami bahwa advokasi berbasis data bukan sekadar kegiatan pengumpulan angka. Advokasi berbasis data merupakan proses mengubah data menjadi pengetahuan, mengubah pengetahuan menjadi pesan, mengubah pesan menjadi dukungan, dan pada akhirnya menggunakan dukungan tersebut untuk mendorong terjadinya perubahan. Sementara itu, teknologi digital membantu mempercepat dan memperluas proses tersebut. Apabila data digunakan secara tepat dan teknologi digital dimanfaatkan secara bertanggung jawab,
kegiatan advokasi dapat menjadi lebih kuat, lebih kredibel, dan lebih mudah menjangkau masyarakat maupun pengambilan kebijakan. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita pada pertemuan ini mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis pada mata kuliah negosiasi dan advokasi. Saya Nia Tabita dengan NIM 2303-20066 dari kelas 6A mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti dan menyimak pembelajaran pada hari ini dari awal hingga akhir. Semoga materi dan studi kasus yang tersampaikan dapat membantu kita memahami pentingnya data dalam kegiatan advokasi serta bagaimana perkembangan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperoleh proses advokasi dalam bidang berbisnis. Saya juga memohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat kekurangan, kesalahan dalam pengucapan maupun hal lain yang kurang berkenan. Sekian pembelajaran dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.